Tingizin Sang Hyang Nurcahya ning nirwana singkrang kuasai jasad ini tertunjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kita masih diberi kesempatan untuk membuat konten. Alhamdulillah kita diminta tolong untuk mengungkap. Nah, sebenarnya di sini kita membahas macam-macam atau tingkatan tumbal, ya, tingkatan sampai menjadikan adanya tumbal. Ini ceritanya Ikhwan kita yang ada di Bekasi, pembantunya kesurupan dan di garasi mobil itu sering terdengar suara aneh. Ketika pembantunya kesurupan, pembantunya mengucapkan dengan kata-kata ingin tumbal anak. Nah, kita ungkap saja supaya tidak menjadi keresahan bagi keluarga hewan kita, ya. Terus jangan lupa dukung kami, tekan like, subscribe, share dan komennya. Jangan lupa uang parkirnya ya. Dan bagi hewan yang berada dimanapun yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing apa mas? Basah Farm, bisa kontak Asli Murni Prasendiri. Terlepas kupon dengan Sang Hyang Nurcahya ning nirwana hanya bisa berkata jujur. Jika ada indikasi berdusta otomatis hancur. Selamat malam. Siapa ini? Aku, penjaga gudang. Suaranya lebih keras sedikit ya. Penjaga gudang. Gudang apa? Gudang toko, gudang pabrik. Hah? Gudang apa? Pabrik. Oh, pabrik. Ya. Pabrik apa? Kayu. Oh, pabrik kayu. Kok kamu yang ketarik? Dulu tempatnya di belakangnya. Oh, dulu tempatnya di belakang rumah itu. Berarti pabrik kayunya sudah bangkrut, sudah hilang. Sudah lama. Nah, terus ada hubungan apa dengan penghuni rumah itu? Tidak ada hubungannya. Nah, terus akhir-akhir ini pembantu rumah tangganya atau asisten rumah tangganya sering kesurupan katanya. Apa itu anak kamu? Ya. Kenapa? Aku ingin menakut-nakuti. Oh, cuma ingin menakut-nakuti. Berarti kamu dusta, ingin minta apa tumbal itu dusta? Tidak. Tidak. Nah, kan nggak ada hubungannya dengan kamu. Kenapa minta tumbal? Butuh kekuatan. Oh, butuh kekuatan. Berarti ketika seseorang itu mengasihkan tumbal atau persyaratan dari bangsa kamu, otomatis bangsa kamu kuat. Ya. Selain tumbal apa lagi? Sesajen. Oh, sesajen. Berarti tumbal itu merupakan yang paling besar. Paling besar. Ya, paling kecil. Ada juga. Diurutkan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang kamu tahu, kun fayakun tahu. Kecil. Yang paling kecil Sesajen. sesaji. Di atasnya sesaji.
Amalan. Bentar, di sini amalannya amalan yang rapalan bahasa macam-macam. Bahasa adat atau bahasa daerah. Bahasa Kalau di Jawa sering disebut kejawen gitu. ya, Nah, terus amalan juga yang ditulis dengan Arab, padahal itu diambil dari Al-Quran. ayatnya dari Al-Quran tapi maksudnya berbeda. Oh. Terus Sejenis saya akan menyusup ke dalam. oh, berarti kamu memanfaatkan kelengahan manusia. Ya, Berarti yang pertama, yang paling kecil itu sesaji, habis itu amalan, terus tumbal. Tumbal. Di atasnya tumbal ada enggak? Tasnya tumbal tak ada. Soalnya tumbal itu benar-benar sudah yakin. Yakin. Yang paling besar tumbal manusia. Oh, yang paling besar tumbal manusia. Berarti Macam-macam tumbal. Ada yang meminta ada yang katanya darah ayam cemani, darah burung gagak. gagak, Ya, tapi yang hitam. gagak hitam. Ya, Berarti itu hanya persyaratan. persyaratan. Karena semakin hitam semakin enak. Oh, semakin hitam semakin enak. Oh, berarti saya enak ini. Aduh, kena mental bosku. Aduh. Kamu ngatain saya. Kamu gak hitam. Oh, nggak hitam. Oh, buta warna berarti. Aduh. Terus yang bikin suara-suara bising, Anak buah. oh, anak buah. Tolong ceritakan sejarahnya pabrik kayu itu kok ada kamunya. Bukan sejarah pabrik kayunya, tapi kok ada bangsa kamunya itu gimana? Apakah si pemiliknya itu menghadirkan atau ada perjanjian dengan kalian, atau memang kalian Awalnya tidak. gelandangan terus mampir di situ? Awalnya tidak. Awalnya tidak, terus? Dari pabrik itu dan saya. Bangsa saya lebih dulu berada di situ dan mereka membangun. Setelah membangun, dia memberi sesajen. Oh, karena rutinitas sesaji itu kalian jadi lebih betah di situ. Ya. Setelah menikmati sesaji, banyak bangsa saya yang melebihi kekuatannya. Oh iya. Setelah saya cari tahu, banyak mereka yang makan tumbal-tumbal manusia, hewan. Oh ya udah. Anak buah kamu berapa? Ribuan. Belum triliunan. Semua anak buahmu, lebih khususnya yang sering berkeluyuran di rumah itu, ya, tarik semua ke sini. Tidak, Kenapa? aku tidak akan menarik semua Kenapa? karena di situ wilayah saya. Wilayahmu ada perjanjiannya? Ada. Kun fayakun. Hilang. Nggak ada sekarang. Oke, semuanya ketarik atau separuh pasukanmu tak hancurin. Ayo, mau ditarik atau mau dihancurin? Karena apa? Karena kamu sudah membuat onar sampai menakut-nakuti. Saya tidak membuat onar, tapi Ya kan? mereka duluan. Ya, Tempat-tempat tinggal saya dihancurkan. iya. Kan mereka nggak tahu manusia kan tinggalnya harus membangun kediaman rumah. Ya, ayo cepet ya. Kun fayakun sallallahu alaihi wasallam. Wujud.
semuanya. Sudah. Yang di jasad penghuninya semua, efek yang kamu timbulkan bersihin semua. Udah ya. Nah, ikut Islam. Kerajaanmu hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Itu peringatan. Nanti tak bangun lagi, saya janji. Ya. Setelah apa? Setelah kamu jadi Islam. Mau ikut Islam atau mau ikut kerajaanmu yang hancur? Ya sungguh-sungguh dengan izin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Sudah enak kan? Nih. So, dicek tuh kerajaannya sudah ada apa belum? Udah ya. Sekarang kamu tak kasih tugas bersihkan semua efek-efek yang kamu akibatkan, khususnya di rumah Ikhwan saya ya. Efek yang kamu sebabkan yang ada di rumahnya beserta semua orang yang berada di rumah itu ya. Sekarang salam keluar dari jasad ini, langsung jalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halus. Alhamdulillah, semoga dari mediuman tadi bisa membantu keresahan ikhwan kita. Nah, dari dialog yang singkat tadi saya menyimpulkan secara garis bodohnya bahwa ketika kita tawakal kita luntur dengan argumen apapun, memberikan sesaji, terus tadi apa? Sesaji, Amalan. laku dengan amalan, terus dengan apa? Terus tumbal dari hewan sampai manusia, itu secara tidak langsung ataupun secara tidak kita ketahui kita sudah terikat kontrak gaib.
dan itu bisa menggadaikan iman kita. Lelaku itu baik, tapi yang tidak baik itu niat, kesalahpahaman dalam berniat. Karena sebenarnya niat itu, kalau kita melakukan tirakat atau amalan, melakukan zikir atau apapun tanpa niat ilahi yang maksudi waridho gamabnubi, ya itu bisa-bisa kita melakukan amalan ataupun ibadah kita itu hanya karena fadilah, hanya karena iming-iming setelahnya. Itu tidak apa-apa untuk pertama kali, untuk awal-awalan, untuk kita menggiatkan kita untuk beribadah. Dalam contoh yang simpel, kita melakukan sholat duha dengan fadilah duha itu memperlancar rezeki atau apa, itu mungkin awal-awal kita belajar bisa dengan dorongan karena fadilah tersebut, tapi setelah dilakukan terus menerus niat tersebut akan mundur. Nah, kembali lagi untuk pengingat diri saya pribadi khususnya, dalam melakukan amaliyah apapun, ubudiyah apapun, kita niatkan lillahi ta'ala. Allah memerintah kita untuk berdoa, ya kita berdoa. Allah memerintah kita apa, ya harus kita lakukan. Tapi masalah kita hanya berproses, masalah hasil itu kehendak Allah, ya. Jadi hati-hati dalam menjalani hidup ini, terus berusaha belajar tawakal, berpasrah diri kepada Allah, menerima ketentuan dari Allah, bukan kita mengatur Allah. Seharusnya kita begini, jangan. Yang penting kita terima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja konten hari ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kami bisa mengembangkan channel ini supaya bisa untuk kemaslahatan umum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam